Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metarbila TV dimanapun berada, kali ini kami Metarbila TV hadir di Masjid Al-Osmani di Medan Labuan ini. Sengaja kami hadir di sini untuk meliput suatu kegiatan yang sangat khusus, yaitu Rotibul Haddad. Di samping kami sudah hadir Al-Ustadz Haji Ahmad Paruni yang merupakan pengajar tunggal di masjid ini, Rotibul Haddad, yang setiap malam Jumat berlangsungnya Rotibul Haddad di tempat ini. Saudara pemirsa, tentu beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita semua, apa sebenarnya Rotibul Haddad ini, untuk apa, dan kenapa tidak begitu meluas, atau bagaimana tentang Rotibul Haddad ini. Kita akan bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tempat kita ini. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Kabarnya baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz nampaknya semakin hari semakin sehat lah begitu. Mungkin karena selalu praktek Rotibul Haddad Ustadz ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan, mudah-mudahan ya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau rasa ingin tahu masyarakat lah. Pertanyaan kami pertama Ustadz, sebenarnya Rotibul Haddad itu apa Ustadz? Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apa itu Rotibul Haddad? Rotibul Haddad ini kalau kita artikan dari segi bahasa, yakni bahasa Arab, Rotib itu biasanya amalan-amalan, Haddad besi, berarti ada sebuah amalan yang dilakukan oleh si tukang besi saat itu. Nah, jadi amalan inilah yang pernah dilakukan oleh si tukang besi ini, seorang ulama di Hadratul Maut, Syekh Qutbul Irsyad wa Ghausul Bilad wal Ibad. Beliaulah yang mengamalkan ini sehingga amalan ini terpopuler di Hadratul Maut. Kemudian zikir Rotibul Haddad ini dipopulerkan di daerah kita ini oleh Tuan Syekh Hasan Ma'sum dengan karangan-karangan beliau, sehingga karangan-karangan Syekh Hasan Ma'sum yang dikutip dari berbagai amalan-amalan Hadratul Maut, karena beliau pernah belajar di Mekah beberapa tahun lamanya. Jadi saat beliau kembali ke tanah Delhi ini, maka menganjurkan kepada masyarakat ada di Pekan Labuhan ini untuk mengamalkan zikir Rotibul Haddad seperti itu. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, apa perbedaan Rotibul Haddad ini dengan misalnya berjanji, marhaban, atau marawis, atau zikir-zikir yang lain Ustadz? Di mana perbedaannya Ustadz? Perbedaannya, Rotibul Haddad, marhaban, dan lain sebagainya, letak perbedaannya dari segi syairnya. Kalau marhaban ini, syairnya itu mengandung tentang sejarah-sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih. Nah, sedangkan Rotibul Haddad ini dia amalan-amalan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada doa-doa yang mengandung permohonan kepada Allah keselamatan, perlindungan dari berbagai hal, kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian zikir yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan zikir Rotibul Haddad ini adalah kumpulan-kumpulan doa, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon doa keselamatan dari segala mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya. Maka wajar saat Tuan Syekh Hasan Ma'sum diamanahkan kepada adiknya Tuan Hasan Ma'sum, Tuan Osman Ma'sum, mengamalkan zikir Rotibul Haddad ini untuk salah satunya menolak bala, dan juga untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang membahayakan, seperti itu.
Terima kasih Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan dari Hadratul Maut. Berarti dari Yaman Ustadz ya? Benar. Oh, dari Yaman. Kemudian Ustadz, selain di Labuan ini Ustadz, di daerah mana saja masyarakat Melayu lah khususnya yang masih mengamalkan Ratibul Haddad ini Ustadz? Alhamdulillah untuk daerah kita ini yang masih mengamalkan zikir Ratibul Haddad ini, terutama di tempat kita ini sendiri, kita laksanakan di Masjid Raya Al-Osmani ini, tepatnya setiap bulan minggu kedua malam Jumat. Ini juga merupakan amalan kita di sini dan juga amalan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, syekh-syekh kita, salah satu di antaranya almarhum Labay Abid merupakan tuan imam masjid kita ini. Mereka semasa hidupnya mengamalkan zikir Ratibul Haddad setiap malam Jumat. Nah, kemudian di tempat-tempat yang lain ada juga satu di antaranya di Kampung Besar, namun untuk saat ini sepertinya sudah mulai redup. Mengapa? Karena pembawanya, generasi yang membawa zikir Ratibul Haddad ini sudah tidak begitu banyak lagi. Kemudian ada juga di daerah Hamparan Perak, dulu pernah mereka lakukan dan juga pernah kita yang membimbing di sana, namun karena situasi, kondisi dan lain sebagainya terhenti sampai sekarang. Jadi yang masih tetap melaksanakan zikir ini daerah tempat kita ini seperti itu. Jadi udah sangat langka sekali Ustadz ya. Benar, Ustadz. Ada tadi di Kampung Besar, tetapi cuma di sinilah rasanya Ustadz ya. Kemudian Ustadz, penting juga kami tanyakan, ini selain amalan-amalan mungkin di tempat-tempat lain bisa dilaksanakan, tetapi itu untuk momen-momen apa saja Ustadz? Silakan Ustadz. Zikir Ratibul Haddad ini momen yang selalu kita tampilkan ini sesuai dengan hajat dan maksud daripada seseorang. Terkadang seseorang itu ada hajatan, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada niat dia buat zikir Ratibul Haddad di rumahnya, memuji Allah Subhanahu wa taala untuk meluluskan niat yang pernah diniatkannya. Kemudian juga momen-momen situasi yang sekarang ini seperti wabah penyakit COVID, ya, ini sangat penting sekali kita amalkan zikir Ratibul Haddad ini, karena kita ingat masa-masa lalu ulama-ulama kita yang ada di daerah kita ini, mereka jika ada wabah penyakit mereka lakukan zikir Ratibul Haddad, tapi agak berbeda kita hari ini dengan di masa orang tua kita dulu. Mereka lakukan zikir secara berjalan, titik kumpulnya ditempatkan sesuatu, sambil berzikir Ratibul Haddad mengarah ke laut dengan diniatkan supaya wabah-wabah itu dicampakkan ke laut. Alhamdulillah dengan zikir tersebut sepertinya membawa dampak yang baik, memberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian momen-momen berikutnya seperti amalan-amalan kita setiap malam Jumat. Karena ulama-ulama terdahulu mengamalkan zikir ini lebih baik dilakukan di malam Jumat, karena malam Jumat itu malam barokah, malaikat rahmah turun, apalagi dilaksanakan di masjid. Nah, momen-momen inilah yang harus kita ambil kesempatannya supaya zikir itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Jadi momen-momennya itu memang ditengok kayaknya sekarang ini cocok kali Ustadz ya kan. Benar. Zaman pandemi ini, zaman Covid ini ya. Jadi rasanya itu perlu dilaksanakan secara berjamaah mungkin Ustadz ya. Nah, kemudian Ustadz, tadi kami mau bertanya apa faedah, tapi Ustadz sudah menjawab, alhamdulillah. Selanjutnya kami ingin praktek Ustadz sedikit, bagaimana Ratibul Haddad itu yang singkat aja lah gitu ya. Izin Ustadz. Siap.
pelaksanaan zikir Ratibul Haddad ini terbagi kepada dua sesi. Sesi pertama itulah syairnya yang kita laksanakan tadi, diawali dengan Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Itu dia. Iya, itu syair yang pertama. Itu biasanya kita laksanakan selesai habis maghrib. Nah, menjelang Isya kita pending salat berjamaah, lanjut ke zikir Ratibul Haddadnya. Nah, itulah yang diawali dengan bacaan ayatul kursi, kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Dan zikir ini ada juga yang membangkitkan semangat. Nah, begitu. Salah satu di antaranya apa itu ya? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Nah, kalau kita artikan itu luar biasa. Di samping bacaan itu membawa gairah semangat kita, ada kandungan doa di sana. Ya amanal khaifin, wahai yang memberikan keamanan. Aminna mimma nakhaf, berikan kami keamanan dari ketakutan ini. Memang hari ini kita kan banyak yang takut dengan situasi hari ini. Itulah kita mohonkan. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya wahai yang memberi keamanan, selamatkan kami dari ketakutan ini. Nah, jadi wajar ulama-ulama terdahulu mereka amalkan ini di saat-saat mara bahaya, wabah, malapetaka, serta bencana dan lain sebagainya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya itu dapat dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Ada pertanyaan kami lagi Ustaz ya. Apakah yang membaca Ratibul Haddad ini harus orang yang benar-benar berguru, misalnya bersanad atau ada ijazah gitu Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Zikir Ratibul Haddad lebih afdalnya agar amalan ini dapat dipertanggungjawabkan, haruslah seperti yang kita katakan tadi, berijazah, bersanad, ya, karena zikir ini sebagai pembawaannya, pelopornya pertama yang sampai kemari Tuan Syekh Hasan Ma'sum, mufti yang terkenal, siapa yang tidak kenal beliau. Kemudian diamanahkan kepada adik kandung beliau, Tuan Osman Ma'sum. Kemudian Tuan Osman Ma'sum mengamanahkan kepada anak beliau Abdul Rahim bin Osman Ma'sum, dan Abdul Rahim inilah mengamanahkan kepada kita untuk mengamalkan zikir ini sampai saat ini. Semoga Allah mengampuni mereka. Alhamdulillah, berarti Ustadz memang bersanad Ustadz ya. Alhamdulillah. Bisa Ustadz mengalirkan ke saya Ustadz. Berarti saya harus belajar sama Ustadz ya. Iya. Terima kasih. Tadi saya, pemirsa, di awal-awal tadi saya ikut belajar. Alhamdulillah Ustadz ini menerima saya sebagai murid baru. Mudah-mudahan saya bisa dapat sanadnya dan kemudian ya memasyarakatkan Ratibul Haddad ini. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Kira-kira bagaimana, apa yang diupayakan supaya Ratibul Haddad ini tidak hilang? Nah, kira-kira ini Ustadz. Silakan Ustadz. Upaya yang dapat kita lakukan agar zikir Ratibul Haddad ini tidak hilang di tengah-tengah masyarakat, ya, pertama, munculkan orang yang bisa membawa zikir Ratibul Haddad ini sehingga dia bisa berguru dan dia bisa mendapatkan sanad sehingga dia mengamalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus
menyusun orang-orang yang gemar dalam berzikir ini, karena kita tahu bahwa zikiratul haddad ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Berarti harus ada orang yang benar-benar hatinya itu betul-betul beribadah. Tidak bisa sambilan, tidak bisa ingin-ingin saja, tetapi harus duduk bersama, karena kita tahu bahwa isi-isi daripada zikir ratibul haddad ini penuh dengan sanjungan, penuh dengan pujian, dan juga ada doa di dalamnya. Dan kesemuanya ini kita lakukan harus betul-betul hati yang khusyuk, tawadhu, betul-betul kita perserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang agak sulit kita mendapatkannya. Tapi alhamdulillah, dengan kita gigih, kita kontinuitas terus menerus di masjid ini kita lakukan, walaupun 3 orang yang hadir, namun asalkan ada yang membawanya jalan. Kemudian juga di daerah kita tak jauh dari masjid ini, kita juga sudah membuat suatu kelompok remaja, ya, remaja musalla. Kita didik mereka, kita bina mereka yang muda-muda. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah diundang di berbagai tempat, mengharapkan orang tua yang dahulunya rajin, semuanya sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus hari ini memikirkan ke depan bagaimana supaya zikir ini tidak tenggelam oleh keadaan dan waktu. Maka kita persiapkanlah anak-anak muda, remaja yang mau hati mereka itu berzikir bersama-sama dan sekaligus mempopulerkan zikir ratibul haddad ini yang hampir tenggelam seperti itu. Terima kasih Ustadz. Selain mengajarkan, Ustadz juga sudah berupaya untuk memasyarakatkan dan kemudian menggali bibit-bibit gitu Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz lakukan ini Allah meridhoi dan muncullah bibit-bibit yang memang suka kepada ratibul haddad ini. Pemirsa Metar Bila TV dimanapun berada, marilah jika ingin belajar ratibul haddad, datanglah kemari ke Masjid Al-Utsmani ini, jumpa langsung dengan Al-Ustadz Ahmad Paruni, Haji Ahmad Paruni, yang insya Allah dengan senang hati, dengan ridho akan memberikan pelajaran-pelajaran. Pemirsa Metar Bila TV, demikianlah tadi wawancara kami tentang ratibul haddad, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Terima kasih Ustaz. Siap.